3 tahun Iya, lagi. lagi 2 minggu udah tahun baru. Iya, makanya kemarin saya bikin statement, bisa nggak plat non DK tuh jangan masuk Bali dulu sebulan. Berapa toilet yang sudah diperbaiki? Infrastruktur penunjang kebudayaannya itu mana? Coba Kalau cek, nggak ada Alfamart sama Indomaret, habis Bali nih Pak. coba cek di Puro-Puro adakah tempat ini Gitu toilet? loh. Jangan ngomong kita wisata budaya budaya budaya, tapi kita sekarat ini. Kalau kasino ada, ya Ya oke. dengan dikontrol. Kan kita Nusa Dua tuh dikontrol tuh. Nggak ada tuh orang susah ya, nggak ada tuh orang main tajen di ITDC. Nah itu udah kenapa harus milih kasino nggak Tajan aja sekalian? Halo semeton semua, salam hangat dari saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan salah satu tokoh muda, politikus muda yang asalnya dari pengusaha sebelumnya ini. Jadi punggawa pengusaha muda Bali. Beliau sekarang jadi ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bali. Dia adalah Agung Bagus Pratikselingge. Welcome, selamat datang di Bali News. Ya, kasih. Beli Ajus panggilannya ya, Ajus Ya, Lingge. Yang panggil siapa nih? Beli atau Ajus aja, Oh, Ajus. santai. Ajus biar ketularan bagus. Kalau bahasa Bali Ajus itu artinya kan bagus ya. Iya. Memang bagus artinya ya. Biasanya orang yang namanya bagus sih panggilnya Ajus di rumah. Oh, berarti orangnya bagus ini. Stungkare kalau emang gitu. Ini kan Ajus sebagai ketua Komisi 2. Yang tadi mention sebagai punggawa, sebagai ketua pengusaha muda. Iya. Sedikit informasi tentang backgroundnya dong. Kemarin sebelum masuk politik di mana? Ya, saya mungkin udah nggak di Bali udah dari lama ya. Oh ya. Dari 2004 nggak di Bali, SD kelas 6 pada saat itu. Oh, Jadi besar lahir di Bali, besarnya di Jakarta. ya kurang lebih gitu. Iya. Tapi di Jakarta juga cuma 4 tahun. Dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Oke. Terus satu SMA di Magelang, di SMA Taruna Nusantara. Oh, Habis itu ke Inggris. oh, 4 studinya tahun. di Inggris. Iya, S1 di Inggris. Ambil S1 di situ. Habis itu balik ke Bali jadi pengusaha Oke. gitu. Jadi kalau boleh bocoran usaha apa kemarin yang bisa gini? Jadi waktu balik dari Manchester tuh langsung bikin bisnis wine, Oh, produksi wine. Wine. Jadi dulu tuh lucu sebenarnya balik dari Inggris tuh pengennya bikin gerobak bakso sebenarnya. Ah, jadi jualan bakso. Iya, jadi sebenarnya ada ide waktu itu Gojek nih lagi booming nih, baru-baru booming, Oke, lagi oke. Uber dan lain-lain. Pengennya, wah, tak pikir-pikir apa sih bottlenecknya gerobak bakso. Dari dulu tuh eh, almarhum mama tuh selalu ngasih tahu bahwa jangan beli nih, takut daging tikus dan lain-lain gitu kan. Oke. Tapi belakangan ini kok gerobak bakso tuh belum di branding kan. Oke. Kalau kita bisa incorporate kayak teknologi yang Di Gojek. ada di Gojek dengan gerobak bakso, it might work gitu loh. Dan modalnya nggak banyak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita harus manggil, harus ting 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 ting. Nah, kenapa nggak sekarang pakai app aja Atau kita nungguin dagang bakso bener. lewat Jadi dan kita bisa manggil nih gitu loh. Bisa manggil dagang baksonya, terus kayak udah di brand, terus kayak apa namanya dagingnya kita guarantee dan garansi lain-lain. yang Iya, karena quality. emang suka makan gerobakan, Ah. nggak bakso doang, mie ayam dan lain-lain. Ternyata memang gerobak-gerobak mie ayam segala macam itu ada bosnya awalnya. Jadi terus ujung-ujungnya Jadi dilepas. kayak ada bohirnya juga ya, Iya. gitu ya. Akhirnya dilepas. Tapi dikunci mie-nya doang misalnya. Kayak gitu loh. Mereka Cita beli rasanya mie-nya biar doang. gini ya, Nah, cita rasanya biar nggak ya hilang. waktu itu Jadi maunya awalnya rencananya seperti kayak itu. gitu. Terus pas balik langsung dipatahin mentah-mentah lah sama papa saya kan. Ngapain jualan bakso? Jauh-jauh kuliah ke Inggris jualan bakso. Masih gitu persis ya? kayak gitu. Oh gitu ya? Persis kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah bingung. Akhirnya nemu quote yang bilang start where you are, use what you have, and do what you can.
Itu akhirnya mikir apa yang kita punya gitu kan. Ya. Daripada dulu waktu itu sempat sirik lah ngeliat teman-teman tuh udah pada kerja apa-apa. Kita belum berpenghasilan lah pada saat itu. Hmm. Terus akhirnya Melihat nanya lah potensi, ke Babe, nanya lihat ke Papa. potensi yang ada. "Heeh, apa sih yang kita punya gitu? Apa yang bisa kita kerjain nih?" Ya. Waktu tuh ada izin produksi Mikol tuh. Coba aja Ah, kamu kerjain. Cari partner, habis itu kamu kerjain deh bikin apa kek. Pas saya cek-cek, oh menarik nih. Akhirnya mulailah nyari partner. oke. Dari situ mulai bikin brandnya dan lain-lain jadi sekarang jadi Isola Wine gitu. Oh. Situ Brandnya apa mulainya. ini? Boleh dimunculkan nanti brandnya. Ya Tapi Isola belum Wine. belum belum gini ya. Kita belum tanda tangan kesepakatan ya. Siapa tahu bisa jadi nanti. Iya, Isola, Isola ya. Isola Wine. Bahasa Italinya island. Island, Ya. Isola Wine. Berarti wine-nya dari pulau gitu ya. Iya, Isola Wine. Ya, benar-benar. sementara yang terkenal di Bali kan cuman dua yang besar ya. Hatten sama Hutton B. sama ya. Kita barulah termasuk barulah Oke. dibandingkan mereka. Oke, dari situ menanjak akhirnya dilirik di kepengurusan masuk ke HIPMI. HIPMI itu udah masuk waktu awal-awal udah masuk karena Oh, Papa kan dulu mantan ketua umum juga. oke. Jadi emang udah keluarga HIPMI Ini lah. keluarga HIPMI. Nah akhirnya Jadi sekarang masuk ke DPR jadi ketua lagi nih. ya itu kan kita nggak tahu tiba-tiba Iya. dipercaya mungkin karena emang jadi ketua umum HIPMI Bali. Mm-mm. Oh mungkin dilihat bisa apa ya jadi ujung tombak ya buat di Komisi 2 karena kebetulan Komisi 2 kan tentang ekonomi dan keuangan kan. Jadi ekonomi, keuangan, pendapatan gitu ya di Semua Komisi ya, Daerah semua di ya. dalam situ ya. Yang berarti jiwa entrepreneurnya harus muncul di sini. Ya, Jadi kurang lebihnya begitulah. jiwa entrepreneur dengan kondisi Bali yang seperti sekarang, Iya, ya otomatis jiwa entrepreneur untuk mendapatkan penghasilan yang lebih ini harus dikeluarkan. iya, Ya. betul. Kalau menurut Ajus, gimana kondisi Bali sekarang ini? Gimana ya? Kadang-kadang mungkin kalau dari luar ngelihatnya dulu gini apa pemerintah gini gitu Ya, kan. Waktu di dalam itu ternyata kompleks banget masalahnya. sebelum ke situ, Ajus ini di Komisi 2 di DPR periode pertama. Periode pertama, ya. Periode pertama ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi ternyata kompleks banget masalahnya itu. Jadi mungkin udah terlalu ruwet. Iya. Emang pelan-pelan harus diurai. Dari Nah, mana mengurainya ini? nah, jadi pertama kan kalau kita pengusaha ini kan nyarinya gimana nyari pendapatan ya. Kita Ah, defisit terakhir rapat itu kalau nggak salah defisit 799 miliar. wow. Kalau PA, 700 hampir 800 M itu ya. di Oke. PAD kita itu cuman sekitar 4,8 sampai 5 komaan T. plus bantuan-bantuan dari pusat itu terus retribusi mungkin sekitar 6 triliun lah. 6T. Oke. Waktu itu sebelum masuk pemerintah Ah, ketemu Pak PJ. oke. Ketemu Pak PJ bersama HIPMI. Waktu itu mau Sama ngundang, pengurus HIPMI. ya mau ngundang Pak PJ untuk membuka acara kita. Hmm. Pas di situ beliau nantangin lah pengusaha-pengusaha muda. Ayo gimana? Di Bali ini kondisi keuangannya seperti ini. Gimana teman-teman pengusaha bisa menambah pendapatan Bali? Jadi pendapatan 6T kemarin itu kebanyakan memang kalau dipakai APBD itu dipakai untuk pembangunan segala macam benar-benar nggak Nggak cukup. cukup, nggak cukup. Kemana larinya kebanyakan? Jadi kalau kita Breakdown lagi itu ya. breakdown ya, Ya. breakdown lagi gini. Sebenarnya banyak ketimpangan sosial yang terjadi di Bali. Salah Kita satunya. ini di pemerintah provinsi ini sebenarnya kayak apa ya? Ngegantung. Bisa dibilang kayak gitu. Kayak kita mau bikin kebijakan nggak bisa-bisa banget juga bikin kebijakan. Kenapa? Karena ada pemerintahan kabupaten. Dengan undang-undang otonomi daerah. Jadi gini, misalnya contoh, Hmm. kita mau bikin, misalnya kita mau, misalnya kayak ada perda yang saya bilang, mau Ya. bikin eh, perlindungan hasil bumi dan produk lokal Bali. Oke. Maksa hotel dan restoran untuk membeli dan lain-lain, Iya. sehingga
petani dan pengusaha kita bisa lebih berdikari, Hmm. kan? Sesuai dengan program Pak Prabowo sebenarnya. Iya, iya. Tapi ketika ngomong perizinan hotel, restoran dan lain-lain itu di tingkat kabupaten, kita jadinya di Di provinsi provinsi nggak punya wewenang. iya gitu loh. Jadi Kayak macan ompong nggak punya taring gitu ya nah, istilahnya jadi ya. tapi yang dikit-dikit yang disalahin, oh provinsi ini membawahi semuanya, nggak bisa. Sebenarnya yang lebih banyak bisa berbuat itu di Kabupaten. kabupaten gitu. Oke. Jadi apalagi kita industri pariwisata. Kalau industri pariwisata kan banyak kan hotel restoran aja. Hmm. Provinsi itu bisa kaya dan kuat itu ketika kita tuh punya tambang kayak gitu loh. Yang ada hubungannya dengan AMDAL dan sebagainya. Jadi kita bingung. Anggapnya kayak gini. Di Bali ini, Provinsi Bali, kita punya pendapatan sekian yang tadi 6 triliun. Iya. Badung itu 10 triliun, Pak. Badung Badung aja. aja. Badung aja. Badung aja 10 triliun, hampir lebih besar Badung Iya. dari Bali. Dan yang namanya Jembrane, Karangasem itu nggak nyampe 1 T. Iya. Belum lagi yang kita ngomong Gianyar aja yang istilahnya second liner kita lah, Gianyar dan Denpasar aja masih di antara 1-2 T. Gitu loh. Segitu besar ketimpangan Oke. ekonomi satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Sekarang kita disuruh memeratakan ekonomi gitu ya. Tapi dengan undang-undang Provinsi Bali yang sekarang kira-kira bisa nggak itu? Undang-undang Provinsi Bali itu kan setahu saya itu kan kita boleh memungut untuk pelestarian budaya dan sebagainya gitu. Nah, itu kan ada gininya juga dari pemerintah Betul. dapat tambahan dana lah langsung Betul. ke daerah, Cuman ke desa adat. pertanyaannya gini, aturan itu ya akan kuat sejauh mana aturan itu bisa ditegakkan. Melalui aturan bawahnya. Bukan masalah itu. Sekarang ini, oke ada aturan itu. Oke. Tentu ada sanksi-sanksi biasanya kan kalau melanggar apa-apa. Nah, di sini kita nggak bisa berlakukan sanksi itu gitu loh. Oke. Itu susahnya di situ. Jadi di Perda ini harusnya ada sanksi ya? Nah, sekarang gini, pilihannya ya. Perda untuk pungutan wisatawan asing ini kan relate dari Undang-Undang Provinsi Bali itu ke nomor pungutan 15, wisatawan asing. habis itu ke Perda pungutan wisatawan Iya asing. kan? Nomor berapa itu, Gus? Oke, itu ada Perdanya, Perda 6, Perda 7, Perda 8. Yang untuk pungutan wisatawan asing itu di Perda 6 munculnya, ya. Saya banyak marah-marah di Dewan itu. Saya banyak challenge Pak Sekda, Pak Kadis Pariwisata. Saya bilang, Bapak-bapak ini kita ngomong gini deh Pak, jangan ngomong dari kacamata kita pemerintah. Di pemerintah. Kita ngomong dari kacamata pengunjung dong. Saya bilang. Wisatawan. Wisatawan dong. Oke. Jangan kita terlena, oh Bali ini masih banyak yang pengen datang ke Bali dan ini nggak abadi ini barang. Ini nggak akan selalu terjadi seperti ini, apalagi yang ada yang baru Bali itu jadi destinasi yang tidak layak untuk dikunjungi gitu kan. Image Bali itu udah jelek dari tahun lalu yang masalah kemacetan itu yang total kan di tol. Itu tahun baru itu ya, tahun baru. Desember atau tahun baru ya. Nah, jadi sekarang gini, pungutan wisatawan asing ini kita pikirin itu jangan sampai, saya bilang jangan sampai ini hanya untuk menutupi defisit kita. Saya bilang cara memungutnya juga tuh harus elok lah, saya bilang kayak gitu. Dan sekarang kita ngomong sanksi. Sanksinya apa? Belum ada sanksi. Belum ada sanksi. Di Perda itu belum ada sanksi. Belum ada sanksi, makanya sama kita akan sekali sempurnakan. Oke. Sekarang saya ngomong sama teman-teman lagi. Sanksinya apa? Masa nggak dikasih ke Bali kan gitu pertanyaannya? Iya, sekarang kalau dia tidak melanggar aturan keimigrasian, imigrasi nggak mau depor. Oke, satu. Ya kan? Mereka mendepor juga harus ada dasarnya. Ya kan? Yang kedua, oke lah, anggaplah kita misalnya sanksi apa? Denda misalnya. Oke. Kalau nggak mau bayar denda? Nggak mau bayar gimana? Oke, gimana? itu dua. Ya kan? Mau sanksi apa? Kurungan. Karena nggak melakukan pidana, nggak mungkin. Nah, ini yang saya bingung gitu. Ya kalau kan? umpamanya sanksinya nggak boleh mengunjungi satu objek wisata gitu umpamanya. Memungkinkan nggak itu? Ini lagi yang menjadi persoalan. Objek-objek wisata tuh dikelolanya kabupaten. Jadi mereka juga butuh. Gitu loh. Jadi Butuh bingung masukan, kan? iya. Jadi provinsi ini bingung. Kita mau mungut,
tapi nggak bisa berlakukan sanksi nih, Oke. gitu kan. Apalagi yang belakangan nih yang viral tuh yang masalah pengelola Besakih misalnya. Hmm. Itu nggak di bawah Kadis Pariwisata, itu ditunjuk langsung sama gubernur, Itu ada badan badan khusus ya, pengelolanya. badan Tapi pengelola khusus. banyak yang nakal di situ, gitu loh. Oknum. Oknum, Oknum kalau dikumpulin jadi satu institusi. iya kan. Oknum Kan ya. harus ada kesadaran bahwa oknum-oknum ini harus sadar bahwa ketika mereka berbuat itu bukan pribadinya yang kena, tapi organisasi yang mereka representasikan yang kena. Oke, sebelum jauh ke situ kita bahas tentang Perda ini dulu. Oke, Perda. Ya, Perda Ah, ini kan tadi bahasanya ya. ini yang menarik katanya ya. Ah, Perda tentang pungutan wisatawan ini. Kira-kira menurut Ajalingi sendiri, dari mana bisa mulai masukkan itu? gini. Apakah kita harus menolak? Kita kan tidak bisa menolak gitu. Kalau seandainya menolak sudah tidak bisa. Yang kedua, ada gini lain nggak kira-kira Jadi gini. Kalau sanksi ini kan saya lihat nih sulit untuk diberlakukan. untuk diterapkan? Diterapkan nih Oke. sulit nih. Saya ngomong ke teman-teman di imigrasi, mau dibilang masuk ke dalam visa on arrival, dia bilang, wah itu BRI yang punya urusan. Kita cuman terima VOE-nya cut kan ke dari, pusat itu, nggak iya, bisa di cuman daerah. ya dia cuma dia cutnya dari BRI, dia dapat transferan dari BRI. Oke. Itu sistemnya satu. Yang kedua, ketika mau ada pungutan dari misalnya di gate ataupun itu, harus ngomong lagi ke Kementerian Keuangan, nggak cuman ke kita. Dia bilang. Sanksinya seperti apapun ya. Nah ini juga belum jelas. Ini ribet nih. Selalu solusi kedua kita waktu kita kunjungan ke Angkasa Pura, antara koordinasi sama Kementerian Imigrasi atau ke koordinasi ke Angkasa Pura. nggak Kementerian Perhubungan. Oh, perhubungan, oke. Ya kan? Saya gali-gali lagi. Ternyata Kementerian Perhubungan juga tidak bisa memaksa airlines untuk mengincludekan levy kita di dalam tiket. Oh, tidak bisa Bargainingnya bundling itu ya. bukan merintah, koordinasi sifatnya Kementerian Perhubungan ini. Jadi yang namanya tiket itu lebih ribet. Jadi logikanya karena kemarin kan sempat dari Dinas Pariwisata atau Provinsi Bali juga buka model counter ya. Counter di Iya, di itu yang kedatangan. Kan itu yang kemarin kan. itu saya marah-marah di situ. Gimana itu kira-kira? Kita ngomong kalau saya jadi pengusaha ini kan saya nggak ngeliat cuma Bali aja. Oke. Saya nggak lihat diri saya sendiri, saya lihat kompetitor. Kompetitornya siapa? Thailand, Singapura, Iya, yang terdekat Malaysia. ya. Bayangin jadi wisatawan nih, dateng pengen liburan di Bali, woi keren. Nyampe Sampai di airport. Garbarata, bayar VOE macet, nyampe bagasi macet. Kalau katanya Angkasa Pura itu nyampe ke bagasi itu 15 menit katanya. Katanya, ya kan? Saya nggak tahu. 1 jam lebih. Ya kan? Ini kan kita ngomong high season dan lain-lain, pokoknya 15 menit katanya. Oke, datanya mereka nih. Di bagasi 40 sampai 60 menit. 1 jam ada. 1 jam. Oke. Belum ada stopnya lagi dari Bea Cukai. Ya. Ya kan? Check up, situ Oke, checking. anggaplah total 1,5 jaman lah. Nyampe mobil tuh 1,5 jam. Baru nyampe mobil. Belum keluar bandara. Iya. Kalau macet itu bandara bisa 2 jam. Baru keluar bandara. Belum di luar bandara macet lagi kan sampai di ujung situ. Iya. Gitu, sampai di ujung patung kuda itu. Dari sana itu mungkin udah 2,5 jam. Sampai Simpang Siur udah 3 jam minimal. Iya. Belum lagi kalau kayak tahun lalu macetnya di sampai tol itu macet total. Saya bilang gini, Bapak mau nambah auto gate lagi. Saya bilang, mau nambah penghalang lagi yang udah waktunya udah lama banget, mau ditambah penghalang lagi untuk wisatawan. Untuk pungutan wisatawan. Saya bilang, ini mustahil, Pak. Jangan fokusnya Pak Kadis, saya bilang, jangan, Pak Kadis ini kan Kadis Pariwisata. Fokusnya ke pelayanan dong, bukan ke fokus cari uang. Harusnya itu di pendapatan ya. Gitu. Bukan masalah kayak gitu. Jadi gini, gimana kita mendapatkan sesuatu, misalnya kita juga pengusaha juga kita nggak biasa minta doang. Iya. Tapi kita harus kasih service dong. Kita Bali ini kan pariwisata. Kita berbasis jasa. Kita harus memaksimalkan pelayanan. Kalau kita ngomong bandingin sama kita ngomong Tanzania. Saya sempat ke sana. Levy Bali itu kecil banget.
cuman 150.000 sekali datang. Bandingkan dengan Butan juga kemarin. Katanya Butan. di Butan hampir 500.000 itu. Nah, di Afrika itu, Hmm. di Tanzania, itu $5 per hari. Oh, per hari, harian Per dia. hari. Oke. Gitu loh. Lebih banyak lagi. Dan orang willing untuk bayar karena pelayanannya bagus. Kita ngerasa aman di sana. Kalau nggak pakai, misalnya contoh nih, saya nginep di hotel. Hmm. Ketika saya nggak pakai service hotel, ketemunya itu di pos satpam. Ketemunya kalau di pantai ketemunya ada pos satpamnya juga Ada khusus. khusus. Jadi kalau mau beli service dari luar itu ketemu di pos satpam, Hmm. dicatat apa ini kamar berapa, servisnya apa, yang bawa siapa, Hmm. ID-nya mana, jam berapa pulang, balik nggak? Kalau nggak balik tujuan berikutnya kemana? Apa? Hmm. Ya jadi kan kita ngerasa aman dong. Oke. Karena kalau ada apa-apa nih orang-orang pasti tahu. Udah tahu posisinya Gitu kita loh. di mana nanti. Ngerti kan? Iya, paham. Jadi ada feedback ketika kita bayar. Itu bukan masalah nominalnya. Kalau apa namanya wisatawan itu bukan masalah nominalnya. Tetapi kalau ngomongin seperti itu di Perda sendiri kan sudah ada nanti dari hasil pungutan wisatawan ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata Bali ini adalah pariwisata budaya untuk penguatan budaya, alam dan lingkungan Bali, kan itu bahasanya. Ya, Tapi spesifiknya itu dia aja ngelihatnya gimana? gini. Kita ngomong lagi itu masalah. Ini kita ngomong ada masalah macet, masalah sampah, Iya, ya kan masalah budaya, masalah pendapatan lagi nih. pendapatan Ya kan? terakhir. Sekarang ini, pendapatan Provinsi Bali kita ngomong, 70% lebih itu pendapatannya dari Dari kendaraan pariwisata. bermotor. Kendaraan untuk gininya ya. Ini bayangin masalahnya gini Pajak. kan. Jadi pajak utama kita dapat itu dari kendaraan bermotor. Iya, Tapi masalah kita dari kemacetan. Ya kan kita lagi defisit nih. ini sebenarnya kayak circle ya. Kalau kita kurangin motornya, pendapatan Ini kita berkurang, ya kan? Iya, Kalau kita mau naikin pendapatan, kemacetannya bertambah. bertambah. Sedangkan nggak ada solusi jangka pendek Hmm. untuk mengurai kemacetan ini. Semua solusi jangka panjang semua. Mau MRT, Bandara Bali Utara. Ini kan Itu kita nggak masih- nunggu, masih kita kan jauh. cuma nunggu 2 minggu lagi, bukan masalah Udah. nunggu 2 tahun, 3 tahun Iya, lagi. lagi 2 minggu udah tahun baru. Iya, makanya kemarin saya bikin statement, bisa nggak plat non DK tuh jangan masuk Bali dulu sebulan, Kalau itu saya setuju. gitu loh. Kalau itu saya setuju. Iya kan? Iya. Maksud saya biar paling nggak, saya takutnya tuh tol itu deadlock lagi tuh. Tapi kalau ngomongin seperti itu, gimana kalau ya perusahaan travel seperti kemarin itu sempat viral juga. Nah, Grab ya, mendatangkan sekian nah, unit. Kan sama juga bohong jadinya. saya ngusulin ini itu sebelum Grab itu viral. Oke. Saya udah minta teman-teman staf komisi untuk ngundang Grab dan Gojek ke Hmm. DPR minggu depan. Karena menurut saya, terutama ojol itu harus pakai plat DK. Harus. Karena mereka nyari makan di sini, Ya. gitu. Harus bayar pajaknya di sini dong, Oke. gitu. Itu baru kendaraannya aja. Baru kendaraannya aja. Dan kalau kan Drivernya? kendaraan nempelnya biasanya ke driver dia. Iya. Ya kan, drivernya harus KTP. Kalau udah KTP sini pasti platnya DK. Oke. Ya kan? Ini pertama, ya Hmm. kan? Yang kedua, waktu itu sempat ada juga bilang, terus kalau misalnya travel dari luar bawa tamu ke Bali gimana? Hmm. Bagus idenya. Jadi kalau misalnya yang bawa penumpang boleh masuk Bali, Hmm. tapi yang kosongan jangan masuk Bali dong. Tapi sebenarnya dulu saya sempat undang Ketua Asita juga. Hmm. Ya, Ketua Asita menyampaikan, dulu sebenarnya sudah ada aturan bahwa kendaraan termasuk bis pun yang dari luar Bali sempat tidak boleh masuk Bali dulu. Katanya gitu, saya juga pernah dengar gitu. Dulu pernah dengar seperti itu. Dijemputnya katanya di pelabuhan Iya, di tetap ya. pelabuhan. Nah, saya nggak tahu tuh, tapi saya baru dengar juga setelah Tapi ngomong ini. entah gimana itu saya juga nggak dapat penjelasan yang detail dari Ketua Asitanya. Dulu sempat memberlakukan seperti itu. Entah dari pemimpinan siapa itu berubah. Jadinya seperti sekarang bebas. Iya. Nah, dari pihak DPR sendiri, usul-usulan seperti apa nanti yang akan disiapkan? Tadi sudah untuk mobil jangan, plat luar Bali usahakan janganlah selama cuman itu susah Natal juga. tahun baru ini ya. Saya susah juga. Hmm. Terus kalau di Jawa ntar ngelarang DK-nya keluar, susah juga. Ini kan serba salah ya. Kan saya ngusulin kalau ternyata
dilempar oh ternyata lebih banyak jeleknya daripada baiknya, ya udah Ya nggak udah, usah. nggak usah. Tapi kalau banyakan baiknya daripada buruknya ya why not ya kan. Saya kan mikirin kayak gitu aja kan, banyak orang 50-50 juga. Iya. Malah banyak kan saya dapat dukungan banyak kan dari masyarakat Balinya. Ah, Tapi saya dihujat di dari sosial luar, media dari sosial luar media. kan. Saya bilang, ya kita bingung gimana ya. Namanya kita satu-satunya solusi kemacetan itu ya pembangunan infrastruktur. Tapi nggak bisa 2 minggu lagi. Nggak mungkin itu 2 minggu. Gitu. Kita lagi persiapan, tapi kan sambilan Hmm. menunggu, kita kan harus ada obatnya nih. Gitu loh. Sampai sembuh total nih kan harus ada antibiotiknya Ya, lah. kembali lagi. Ini agak melebar kita sedikit udah ke Grab dan gini. Kembali lagi ke pungutan. Ya, ke pungutan wisatawan dan perdanya ini. Kira-kira di bagian mananya nanti mau teman-teman Komisi 2 ini ya usulkan perubahan, tambahan atau apalah. Nah, saya ngomong gini. Pungutan wisatawan asing ini sekarang kalau kita ngomong kalau di sosial media tuh engagement rate-nya ya Oke, itu engagementnya. 40%-an lah. 40-50% dari total turis atau Belum total ada target ya. 50% ya. Ya. Belum ada 50%. Jadi Itu kalau sangat jauh kita sekali. ngomong target 1T dengan apa namanya? Kita wisatawan asing itu kurang lebih 5 jutaan, 5 juta 6 jutaan. Terus sekarang ini kalau nggak salah 380 miliar udah terkumpul dari 9 bulan kan. Karena kita ngomong setahun kan sampai Februari ntar. Iya, dari Jadi ya Februari kurang lebih sampai sekitar sekarang. 40-50% Oke. engagementnya ya kan. Nah, saya mikir gini, kalau di usaha di bisnis itu kita nggak ada istilah punishment, kita adanya reward, Susah. ya kan? Iya, susah Kita kan mempunishment nggak turis. mungkin kita ke punish klien, Klien kita nggak punishment, mungkin gitu loh. Lari orangnya nanti kan. Jadi saya bilang gini, kalau emang kita fokus pelayanan, kalau emang punishment itu nggak bisa diberlakukan, kenapa nggak kita fokusnya di reward? Nah, itu rewardnya apa gitu sekarang? Iya kan? Saya mikir gini, kita tuh jangan mindset birokrasi banget itu. Kita harus ngomong startup lah, Oke. ya kan? Gojek, Grab segala macam aja nggak dipaksa, jutaan orang kok download, ya kan? Ya udah, jadi gini aja saya bilang, kenapa nggak kita fokusnya di pelayanan, di reward? Kalau emang udah punishment itu tidak bisa ditegakkan, Iya. kita harus mainnya di reward. Apa sih rewardnya gitu kan? Kalau memang kita ini mau pungutannya itu untuk pelestarian budaya, alam dan lain-lain, kenapa nggak sih kita bikin kayak ketika dia bayar ada voucher misalnya gratis nonton Keca di mana ya? Kalau Uluwatu Ubud kan udah sering, misalnya di Tabanan atau di mana, di daerah-daerah yang memang sekalian mecah turis nih, kasih insentif turis-turis itu biar nggak di daerah hot zone terus, ya kan? Kalau perlu malah lebih jauh lebih gede rewardnya, karena kan mereka kan juga sekalian ajang promosi dapat 5 Tapi juta. kalau ngomong reward gitu, jadi orientasi birokratnya berkurang dong penghasilannya kalau dikasih reward gitu. Nggak, Karena di Perda kemarin kan prioritaskan untuk pemajuan kebudayaan, apa itu jadi salah satu cara untuk memajukan kebudayaan kita gini, kalau atau saya alam ngeliatnya, dan lingkungan. saya ngelihatnya kan pendapatan tuh ada langsung dan tidak langsung, Iya. ya kan? Ketika kita ngajak tamu, kita kasih reward ke A, B, C gitu kan, budaya kita, nonton budaya, dan itu nggak apa namanya, nggak terkunci di situ aja. Kita ngomong beach club segala macam. Iya. Ada event banyak kan. Kalau dia bisa promosi di situ, kayak misalnya contoh orang-orang Jakarta yang sering ke Bali. Mau dong apa harus bayar 150.000 dapat diskon satu koktail di Vince Beach Club misalnya contoh, atau di Potato Head gitu misalnya. Iya. Mau dong. Jadi ketika kita ngomong marketnya 5 juta orang wisatawan asing dengan punishment, kita bisa kali 2 marketnya dengan reward. Paham nggak di sana? Karena wisatawan domestiknya pun juga mau download itu. Jadi kan sebenarnya kan targetnya 1T-nya. Bisa lebih kita dapat kalau iya gitu. Kan? Targetnya kan 1T-nya. Kalau misalnya engagement 40-50%, ya marketnya harus digedein. Iya. Tapi gimana kan kita nggak mungkin nge-levy domestik. Ya udah kita kasih reward. Oke.
yang mana nih PHRI kita ajak, terus gabungan-gabungan asosiasi-asosiasi ini, Hmm. kan mereka sekalian promosi juga. Hmm. Di aplikasi itu misalnya contoh, nanti di sana itu ada promosi-promosi budaya, baik budaya maupun tempat-tempat mereka, maupun Oke. hotel. Mereka kan untuk Kalau nge-attract kalau customer sekarang juga. yang dipakai untuk pungutan itu Pak Jus sendiri lihatnya gimana? Nah, Yang sekarang sekarang kan dipakai apa? Elop Bali ya namanya. Love Lop Bali Bali ya, ya kan. Lop Bali. Itu kan ngejemput. Hmm. Ngejemput dari luar, dari internet segala macam, Ya. terus dia dari travel agent. Ya itu permasalahannya. Kadang-kadang kan orang-orang luar tuh kritis. Hmm. Kenapa kita harus bayar ini? Kalau saya nggak bayar, kenapa emang? Kembali lagi. Balik lagi kan. Kalau Saya yang saya sempat ada pertanyaan gini. apa? Saya sudah bayar Tourist Lepi, tapi saya bayar retribusi di satu gini, apa namanya di destinasi. Kadang toilet pun saya harus bayar lagi. Iya, itu dia menjadi Banyak. isu. Banyak yang isu Itu seperti itu. dia menjadi isu. Kenapa? Sejelek-jeleknya kita ngomong, kita selalu ngelihat Afrika tuh infrastrukturnya jelek, terbelakang daripada kita. Sistem pariwisatanya jauh lebih maju daripada Bali. Afrika. Iya, Afrika. Afrika. Kita ngomong kayak Tanzania, terus yang daerah-daerah pariwisatanya lah Iya, ya. iya. Bos, itu di tengah hutan aja tuh ada toilet bagus. Saya di sana, saya nggak usah takut lah mau buang air besar di mana-mana di sana, Iya. nggak usah khawatir. Itu satu. Yang kedua, dia tuh tahu bahwa gini loh, mau wisatawan kaya, wisatawan miskin pasti ke toilet Pasti gitu. itu. Jadi kita jangan ngomong lah gini loh. Waktu itu sempat saya dipatahkan masalah kasino juga kan. Nah, Dia bilang gini, kita bilang, oh kata Pak Kadis kan bilang, oh ini kita basisnya budaya. Ya udah Pak, udah berapa museum yang kita revitalisasi, ya kan? Berapa toilet yang sudah diperbaiki? Infrastruktur penunjang kebudayaannya itu mana? coba Kalau cek, nggak ada Alfamart sama Indomaret, habis Bali nih Pak. coba cek di Puro-Puro adakah tempat ini Gitu toilet? loh. Jangan ngomong kita wisatawan budaya, tapi kita sekarat ini. Hmm. Gitu. Jadi sebelum ke kasino kita Oke, ke kita sini ngomong dulu. wisatawan asing ya. Iya, wisatawan asing Saya dulu. ngomong, oke, kalau kita basisnya reward, gitu, kita ajak kerjasama, kan ini simbiosis mutualisme nih. Oke. Hotel, restoran, Ini baru beach ini. club dan lain-lain bisa promosi di aplikasi itu, dapat kupon-kupon, voucher-voucher di situ, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Orang nggak disuruh pun mau. Kan kemarin terakhir ini sedikit terkait dengan aplikasi ya. Di Pemprov kayaknya ada ngeluarin aplikasi baru lagi yang terkait dengan promosi pariwisata. Mungkin Nah, Pak Ajis saya nggak mau komentar masalah tidak, itu tidak. BUMD Nah, BUMD kan. maksud saya jangan komentarin BUMD-nya, komentarin sempat dengar ininya Ejakti. Itu teman-teman di Asita itu kan semua dikumpulin agar masuk ke situ. Sempat dengar atau ngelihat seperti itu. Ya, itu mitra saya itu BUMD itu. Oke. Cuman balik lagi kayak gini ya. Saya ini kan nggak berpaku kepada satu solusi ya. Maksudnya basis dari yang ide saya itu adalah reward base. Oke. Entah bentuknya aplikasi, entah bentuknya malah tradisional ataupun kerajinan tangan, whatever lah gitu kan. Tapi ayo kita sama-sama pikirin, kalau emang udah sanksinya nggak bisa ditegakkan, kita shift Rewardnya. ke rewardnya. Rewardnya dinaikkan. Nah, saya mau tanya, saya sempat tanya juga ke Pak PJ, bisa nggak sih kita melarang orang masuk ke objek wisata kita? Gitu loh. Tapi manpowernya katanya nggak cukup. Pak Kadis ini pariwisata. Dari Pak PJ ngomong, Oh, Pak PJ. manpowernya nggak cukup untuk kita setiap objek wisata. Itu kan ada Satpol PP harus yang bergerak di situ kan. Ya. Kemarin sempat dia ada Pol PP pariwisata itu kayaknya udah sempat juga diwacanakan. Itu ya. gimana juga? Itu saya belum dalemin ke Pol PP ya, cuman itu idenya udah apa namanya udah cukup bagus, arahnya udah bagus. Emang di mana-mana di setiap daerah wisata tuh ada polisi pariwisata yang memang berhubungan langsung dengan wisatawan. Iya. Ya kan? Tapi ini terkait dengan usulan di perdanya itu, apakah nanti tidak bisa dicantumkan di perda itu
punishment-nya seperti itu. Sekarang kan ada pengawasan dari Pol PP Pariwisata, atau mungkin di Perda itu dimasukkan anggaran untuk mereka juga di Pol PP Pariwisata seperti itu. Ini kan ngomongin masalah rencana mau ngomongin Perda kan. Ini baru angan-angan, meskipun Perdanya sekarang sudah ada, tapi di situ kan belum lengkap. Dari Pol Aja PP sendiri udah ada kan? Sudah ada. Udah ada Pol PP Pariwisata kan udah ada. Iya, tapi tadi kan sempat disinggung bahwa kekurangan dana, personil atau apakah tidak bisa nanti dimasukkan Nah, di itu Perda? saya harus koordinasi. Coba nanti kalau misalnya emang bisa, menarik. Tapi ya itu balik lagi, masalah retribusi untuk ke objek wisata itu ranahnya Pemkab, bukan Pemkab. ranahnya Pemprov. Ini yang menjadi, mungkin 1-2 punyanya Pemprov, tapi jadi beda nih, bukan kita yang ngatur. Yang mana Pemkab, yang mana Pemprov gitu loh. Iya. Sama kayak jalan kita tiba-tiba, oh ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten. Masyarakat kan sebenarnya nggak mau tahu mau jalan provinsi mau jalan kabupaten, orang sama-sama dilewatin kan gitu Iya, kan. iya. Ini yang agak aneh sebenarnya. Saya nggak tahu ya sistem pemerintahannya itu gimana untuk wewenangnya dan lain-lain. Karena Iya. sebenarnya dibilang gubernur punya wewenang yang lebih tinggi dari bupati, nggak juga. Karena uangnya kalau ngomongin Bukan gitu masalah kan, uang, tapi masalah wewenang wewenangnya. gitu loh. Jadi beda sama kayak Polsek, Polres, Polda. Nah, itu kan terstruktur Kan beda. terstruktur tuh, ya kan? Nah, di pemerintahan kita Iya, yang saya pelajarin baru beberapa bulan ini ya, kok nggak komandonya nggak jadi satu. ya memang karena undang-undang otonomi Ya kan? daerahnya ini yang menyebabkan itu. Gitu. Oke lah, jangan terlalu jauh seperti itu. Kita putaran ini pemutaran Jadi wisatawannya serba aja. bingung. Nah, Iya. itu balik lagi ke situ. Masalah sanksi, reward dan lain-lain, jadi kayak kita bingung gimana berlakuinnya gitu loh. Udah ada undang-undangnya tapi kita nggak bisa memberlakukannya dengan baik lah. Dari Ajo sendiri, kira-kira kita ngomongin di bisnis dimanapun itu akan revenue yang utama. Ya. Revenue ya, tadi disebutkan baru 40% dari levy, turis levy ini masuk. Ada ide nggak gimana caranya? Selain tadi sudah ada reward, mungkin bundling dengan tiket di mana, bundling dengan minum di mana gitu. Ada ide lain nggak untuk meningkatkan ini atau menyadarkan turis itu bahwa kamu harus support Bali loh dengan cara seperti ini? Kita harus tunjukin dengan hasil nyatanya. Sekarang belum. Masalahnya kan lagi balik lagi masalah sampah misalnya contoh. Masalah sampah ini kan sebenarnya tanggung jawab kabupaten. Ada sebagian tanggung jawab provinsi, ada yang dilemparkan ke provinsi. Ada yang sebenarnya emang tanggung jawab kabupaten. Tapi kan orang ngelihatnya Balinya. Gitu loh. Secara menyeluruh. Orang ngelihat pemerintah Bali itu jadi satu, tapi sebenarnya kita di dalam tuh tersegmentasi. Jadi susah juga saya ngomong mau ide A, B, C, D, kecuali ada moratorium dengan seluruh kabupaten di Bali punya kepemahaman bahwa misalnya contoh ketika kita merekomendasikan untuk pencabutan izin sementara, kabupaten akan mengiyakan misalnya. Jadi bisa gitu. Jadi bisa lebih maksimal ketika kita mau misalnya contoh ada hotel, restoran yang nggak mau bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Kita merekomendasikan bahwa ini ada teguran 1-2 dan pencabutan izin sementara. Tapi kan itu harus dilakukan. Oke. Kabupaten. Gini lagi, itu agak nyelimet juga ya. Kalau saya kembali ke bahasan masalah pungutan wisatawan asingnya. Sekarang kan pungutannya sudah, karena mungkin terbentur dengan tahun anggaran segala macam kan, pemanfaatan ini belum maksimal ya. Memang mungkin sama sekali belum, dari hasil pungutan itu belum. Di Perda sendiri, di Perda yang ada kemarin, yang Perda turunannya Perda 6 itu pungutan wisatawan asing itu untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Mungkinkah nanti Ajo sendiri sebagai anggota Komisi 2 mengusulkan apa tambahan untuk di situ? Maksud saya gini, apakah memang harus ini saja yang diprioritaskan? Apakah tidak ada hal lain yang lebih urgent agar pariwisata Bali ini berlangsung? Dengan ya kalau sekarang kan didengungkan sustainable tourism, quality tourism, sustainable tourism. Jadi wisatawan yang berkualitas dan pariwisata yang berkelanjutan. Kalau kita ngomongin segini saja, bagaimana nanti caranya
di pihak DPR yang tugasnya mengawasi ini bahwa Perda ini dilaksanakan dengan baik. Karena Perda ini kan baru dan sekarang sudah mau Tapi direvisi. gini loh, nggak gini. Nah, Ya, satu, kita nggak punya duit, defisit, kita nggak oke. bisa milih. Kalaupun misalnya contoh datang retribusi, ini kan masalah kantong kanan kantong kiri aja. Kalau kita ngambil wisatawan asing nih untuk hal-hal ini, Ya, maksud saya gini, kalau kita di pariwisata mungkin, ini masukan dari teman-teman pariwisata, agar pungutan ini memang diprioritaskan untuk pemajuan pariwisata yang ada di dalamnya ada budaya, lingkungan gitu, ya bukan makanya ini untuk yang dengerin lain. saya dulu. Ya, Ini saya belum ke arah sana. Jadi ah, gini, kan ada namanya dari keseluruhan anggaran, itu kan ya, ada mata anggaran ah, segala macam. Kalau memang pungutan wisatawan asing itu untuk pelestarian budaya dan lingkungan alam, ya, kan yang sebelumnya misalnya sekian ratus miliar ah, itu kan bisa dikurangi, dikurangi. dimasukin yang retribusi, yang pengurangan dari sini kan bisa dimasukkan ke yang lain yang lebih urgent. Sebenarnya itu kan tinggal kita Pengaturan aja. ngaturnya aja. Itu tugasnya pemerintah dan DPR Ngerti nanti ya. kan? Ya, Jadi sebenarnya mau di sana mau diinklutin pariwisata mau apapun itu ke depannya, pemerintah tuh kan dia nggak bisa yang ini istilahnya kalau kita manusia itu nggak bisa paru-parunya mati tapi ya, kayak yang otaknya ini, hidup, ya, nggak bisa gitu loh. Pasti kan oke, karena udah dapat retribusi ini untuk budaya ini, oke kita budget yang awal budayaan segala macam yang tadinya dari asalnya dari A dikurangin kita ambil karena dari masuknya ini. dari wisatawan Ya, asing, yang ini digeser ke kanan. hmm, Kan sebenarnya nggak terlalu relevan untuk apanya, apa pungutan itu maksudnya untuk apa. Tapi kalau misalnya anggaran kita yang secara gelondongan tuh defisit, ngerti jadi kan? jadi kalau ya teman-teman DPR sama pemerintah kan paham, tapi kadang-kadang kan masyarakat awam kan taunya gitu. Ini wisatawan sudah dipungut tapi toilet bayar, wisatawan dipungut dari airport mau ke Ubud singgah ke Indomaret untuk kencing kan gitu bahasanya. Iya. Jadi pesannya mungkin teman-teman DPR bisa nggak benar-benar mengawasi bahwa ya budgeting atau anggaran yang memang dari pungutan wisatawan ini memang benar-benar untuk fasilitas wisatawan gitu. Mungkin Ya, balik lagi gitu loh. Penunjang pariwisata kan juga banyak. Kita ngomong pertanian, peternakan, kelautan dan Oke. lain-lain. Ini juga masyarakat Bali. Harus Ya kan? diprioritaskan Harus juga. ada juga anggaran ke sana. Nggak bisa, harus ada toilet. Duitnya nggak ada. Duitnya belum ada. Duitnya nggak ada. Saya aja baru masuk kantor DPR itu, saya kok tua banget ya nih kantor ya. Ternyata udah 20 tahun nggak direnovasi. Nggak ada renovasi. Itu orang sampai kordennya udah robek-robek. Iya. Meja dikasih koran-koran yang meja kaca pecah tuh ada koran-koran. Dia bilang, ya ampun kasihan banget ya. Dia bilang. Maksud saya, ini kan kenyataannya kayak gini gitu. Realitanya yang Realitanya terjadi. begini. Oke. Ya. Jadi sebenarnya realitanya Pemprov Bali dalam tanda kutip selalu kekurangan ya. Ini Makanya kekurangannya karena apa? Karena kebanyakan dipakai untuk hal-hal lain atau apa yang Aju sendiri lihat baru beberapa bulan ini di DPR? kalau saya ngelihatnya gini ya, kebutuhan tuh akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan lain-lain gitu ya. Kita ada budget segala macam, tapi nggak ada budget pemeliharaan, bisa kayak gitu loh. Ya kan kita mau renovasi A, renovasi B, bikin A, bikin B, tapi nggak dibajetin masalah pemeliharaannya, terus juga personilnya dan lain-lainnya. Intinya tuh sebenarnya seperti ini. Jalan keluarnya adalah kita harus punya penghasilan tambahan di luar dari yang sekarang. Sumber pendapatan lain. Satu, bisa dengan pemanfaatan atau efisiensi aset-aset yang kita punya. Yang selama ini saya aja di dalam saya bilang, ini kita punya aset di mana aja sih? Iya. Itu aja masih pada bingung gitu. Kita ngomong Pendataannya belum. dataannya belum ini. Saya kemarin sempat didatengin BPKAD dari Jawa Timur, mereka udah enak, udah lengkap, udah online. Mereka bahkan bisa jualan asetnya mereka untuk daerah-daerah lain. Untuk pengusaha-pengusaha in general gitu loh.
Karena mereka di Jawa Timur dia nggak bisa berlakukan levy itu kan. Iya, Akhirnya nggak mereka mungkin. harus memberdayakan aset-aset yang mereka punya. Hmm. Nah, Bali juga sebenarnya selain levy, ya bisa memberdayakan aset-aset yang kita punya. Tentu memang harus dirapiin dulu nih, butuh Kalau proses. sekarang belum ya. Sekarang udah mulai prosesnya, katanya baru di 2-3 kabupaten. Hmm. Kita tunggu lengkapnya di 9 kabupaten kota. Mm-mm. Itu pemanfaatan aset. Yang kedua Oke. harus kita nyari pendapatan-pendapatan lain. Iya, Ya kan kemarin ide saya kasino. kasino. Itu dah kalau kasino ada ya Ya oke. dengan dikontrol. Kan kita Nusa Dua tuh dikontrol tuh. Nggak ada tuh orang susah ya, nggak ada tuh orang main tajen di ITDC. Nah itu dah kenapa harus milih kasino, nggak Tajan aja sekalian? Nah, jadi gini, kenapa kasino itu sebenarnya usulan ini aja, iseng aja Iya, awalnya. Karena kan kalau tajen orang-orang itu kan orang lebih, Bali lebih dominan suka Tajan bukan ini kasino. kan bukan untuk orang Balinya. Oh iya, oke. Itu kita buat wisatawan. Untuk Wisatawan wisatawan ya, mana oke. ngerti sih Tajan. urusan tajen gitu. Ah, Dan banyak lagi ntar organisasi tentang apa yang ini hewan dan lain-lain, ribet lah gitu kan. ribet. Orang tarung di ring bisa disorak-sorakin, bisa Iya, didukung, iya. tapi kalau udah ayam yang tarung, wah ini Beda. nggak berkemanusiaan kan Ah, gitu kan. Tapi kan ya ini kan balik lagi itu politik organisasi dan lain-lain ya, tergantung kepentingan orang-orang. Tapi Oke. kasino ini saya bilang kalau kita bisa bikin kawasan satu lagi ke ITDC, kan ITDC itu 380-an hektar. Oke. Kita bikin 400 hektar lah di kawasan yang miskin, yang kering, yang enggak ini. Hmm. Kita bebaskan lahan 400 hektar. Kita tutup aksesnya, kita pagerin lah ibaratnya. Masuk sana itu pakai paspor dan sebagaimana bandara, ataupun mau sekalian dibikin bentuknya apapun, misalnya KEK atau apapun tuh bisa gitu kan. Kan yang penting ini terkontrol. Ini daerah Secure. sebuah Secure area lah, yang area yang secure secure. area gitu kan. Nah, potensinya itu kalau kita ngelihat Singapura itu 13 sampai 20 triliun pendapatan Per tahun. per tahun. Itu 2 kali lipat dari PBD Bali itu. Iya. Sekarang kalau misalnya dana itu dipakai untuk satu melestarikan budaya yang katanya Iya. wah akan terganggu, akan segala macam. Itu kalau orang-orang itu apa namanya, kalau misalnya penari-penari atau apapun itu budaya secara in general ya, semuanya itu bisa dibiayai pemerintah, bisa menjadi bagian dari PNS atau apapun itu. Bukankah itu juga kita bagian dari melestarikan budaya? Oke. Iya kan? Satu. Yang kedua, upacara adat istiadat semua disubsidi misalnya oleh pemerintah sekian persen. Apakah itu yang namanya melestarikan budaya? Ya kan? Terus kita ngomong yang paling sering jadi isu di masyarakat tuh masalah kesehatan. Ya kan, jaminan kesehatan itu yang sempat BPJS, dinonaktifkan JKBM, BPJS dan dengan duit segitu masyarakat Bali itu pasti gratis yang namanya kesehatan gratis, sekolah gratis. Iya. Mungkin orang Bali akan jadi orang Indonesia paling pinter di. Tapi aja sendiri ngelihat kendalanya di situ apa? Mungkin dari regulasi, undang-undang kan sudah melarang sebenarnya judi itu kan termasuk judi. Itu Coba dilihat lagi undang-undangnya. undang-undang yang saya dengar sih kemarin gitu. Coba nanti kita baca ya sama-sama ya kalau ada. Itu sudah melarang judi. Yang kedua ya bertentangan dengan adat Bali bahwa dimanapun agama itu melarang bahwa judi, tapi dalam tanda kutip sabung ayam banyak masih sekarang. Nggak usah, jangan ngomong tajennya deh. Yang biasa di pinggiran kalau kita ada acara bola adil dan lain-lain itu apa namanya? Masih banyak juga. Iya kan? Iya. Maksudnya Jadi gini, itu kembali pertanyaan saya. Apa kendalanya menurut Ajus? satu pasti aturan. Aturan. Iya kan? Ya, aturan. Tapi kan kita kan waktu itu kan bicaranya gimana caranya mendapatkan pendapatan waktu itu. Oke. Kita belum ngomong, belum menelaah aturan yang ada tuh. Belum menjelaskan detail, belum mencari aturan, sudah Belum. dipatahkan dengan komentar Iya. netizen yang banyak bahwa ini tidak cocok di Bali. Tapi kan saya kan ngasih plus-plusnya Oke. Minusnya? gitu. Ya, Ajus tahu sendiri minus-minusnya seperti apa. Karena dimanapun judi itu kan sebenarnya hal yang negatif. Buat yang kalah, buat yang main. Iya. Tapi kalau yang nggak ikut main, ya nggak, bahkan nggak ke kasinonya tapi menikmati hasilnya. Jadi sama juga kita apa ya istilahnya, contoh kalau judi, prostitusi segala macam istilahnya
pemerintah melegalkan tempatnya, terserah orangnya itu mau melakukan atau tidak, itu kan sama dengan pemerintah juga dalam tanda kutip Pemprov Bali juga mendukung hal tersebut. Contoh kalau kasino itu judi sudah jelas, mendukung Iya. judi. Jadi kalau ada yang lain juga menuntut prostitusi bisa dong, karena saya baca kemarin sempat ada di luar negeri, di Denmark atau di mana itu bahwa pekerja PSK itu dapat jaminan dari pemerintah itu di luar negeri. Saya nggak ngomongin itu, Iya. tapi itu sebagai pembanding juga. Jadi kalau hal-hal seperti itu umpamanya kasino legalkan boleh dong, nanti prostitusi bisa legal juga. Kalau seperti itu kan aturannya kacau jadinya. Gimana ya? Kalau saya ngelihatnya tuh kayak gini ya. Judi Kembali dan ke prostitusi itu kan sebuah hal yang ya. berbeda. Itu satu, ya. Yang kedua, oke kita larang judi. Ada nggak judi di masyarakat tapi? Ada beberapa masih ada Ya kelihatan. kan? Judol bahkan ada. Lebih parah lagi Lebih itu. parah lagi itu. Lebih parah judol. 960 triliun per tahun Iya. uang masyarakat diserap. Mm-mm. Sekarang kalau misalnya contoh nih aparat penegak hukum mau nyerang judol dengan duit sebanyak itu, otomatis aparat penegak hukum kita juga harus dibiayai dong. Lebih Nggak dari itu mungkin harusnya. ngejar Ferrari pakai bajai. Iya kan? Oke. Ya, sekarang kalau misalnya dari 20 triliun pendapatan kasino judi offline kita ngomong, dia kan punya kepentingan untuk matiin judi online sebenarnya. Judi offline ini. Iya kan? Karena ya ibaratnya paling nggak pesaing beda market, walaupun beda market, tapi kan dia juga punya kepentingan untuk mematikan judi online ini. Kalau itu sebagian pajaknya kita anggaplah 1T gitu, buatnya Polda sama Kejaksaan atau apapun itu nih 1T kejar judi online. Edukasi masyarakat, edukasi anak-anak muda kita. Gitu. Apakah itu bisa memitigasi? Daripada sekarang kalau misalnya Polda harus ngajuin anggaran lagi ke pusat. Pusat iya kalau disetujui DPR di pusat segala macam. Tahun depan baru tuh udah ganti teknologi, Pak. Jadi kalau masalah judi ini agak susah juga. Iya kan? Ya meskipun regulasinya ada, tapi sejarah mengatakan mungkin aja sendiri tahu bahwa di Bali itu yang namanya judi sudah lumrah sekali, termasuk Tajen pun sebenarnya lumrah. Dari sejarah yang saya pernah baca juga banyak sebenarnya masyarakat Bali yang jadi korban, bahkan leluhur-leluhur kita dulu sebenarnya sudah banyak jadi korban. Kalau seandainya judi cabung ayam itu dari dulu jadi korban bahwa harta bendanya hilang, dan cerita Mani Angkeran mungkin pernah dengar kan? Cerita Mani Angkeran gimana Pulau Jawa dan Pulau Bali ini sampai dipisah agar Mani Angkeran nggak bisa balik ke Jawa untuk berjudi. Jadi kalau Ajo sendiri sekarang mengusulkan judi tempatnya itu di Bali kan, cerita ini jadi kebalik lagi gitu loh. Tapi itu baru usulan ya, baru Ya ide. itu kan ide. Saya bilang gini, apa namanya, orang ini takut semua judi itu seolah-olah kasino. Yang bahkan yang nolak-nolak kasino nih belum pernah ke kasino. Nggak tahu gimana kasino. Nggak tahu gimana kasino kan? Oke. Udah pikirannya wah macem-macem gitu. Kan kita juga namanya pemerintah atau apapun itu juga pasti ada yang namanya kalau di bahasanya itu penjajakan. Nggak mesti gede-gede 400 hektar dulu, buka dulu kecil. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Bagus nggak? Oh kita buka lagi perizinannya untuk 3-4 tempat lagi, 3-4 perusahaan lagi tapi di kawasan itu. Oh ternyata bagus hasilnya. Kalau misalnya ternyata dari 1 atau 2 yang awal-awal ini udah buruk hasilnya, kan bisa tutup. Ini kan bukan sebuah kebijakan yang nggak reversible. Jadi bisa Kan bisa direview lagi. Di-review lagi. Ibaratnya kayak gini loh. Saya tuh sebenarnya mau ngajak kayak gini. Ketika kita, kebetulan saya baru punya bayi gitu. Kita tuh nggak, kalau misalnya bayi dilihatnya tuh, bayi tuh nggak akan bisa jalan. Kalau kita selalu takut-takutin dia, untuk kita harus selalu menakut-nakuti dia, dia akan jatuh. Gitu. Yang di-celebrate kan jalannya. Walaupun dia jatuh-jatuh, ya udah nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya bisa jalan. Iya kan? Karena apa? Karena kita ngelihat hasil baiknya, kita positive thinking nih. Karena bayi ini harus jalan. Tapi ketika jangan jalan karena bisa jatuh. Jangan jalan.
Apakah sampai sekarang orang-orang tuh bisa jalan? Kan enggak. Kenapa nggak kita istilahnya tetap melangkah, tapi dengan hati-hati, daripada berhenti, tapi ya apa namanya karena takut melangkah gitu loh. Oke. Jadi dalam artian coba dulu lah kasino ini. Kan gitu dalam artian Iya, seperti itu ya. Coba dulu kalau nanti jelek hasilnya ya udah iya. Kan nggak hilangkan nggak saja. mungkin sebuah kebijakan itu langsung lari ibaratnya. Kenapa tidak memilih alternatif lain yang memaksimalkan potensi kita yang ada sekarang? Contoh, kalau saya bilang memaksimalkan potensi itu tadi sudah dimention tentang aset-aset daerah. Itu juga kan banyak aset daerah yang belum ini. Itu satu. Yang kedua, nah tentang moratorium juga sekarang. Moratorium yang dikeluarkan dari Menteri Pak Luhut kemarin waktu beliau menjabat kan mengeluarkan moratorium tentang hotel, villa dan beach club itu di Bali. Itu juga kan akan mengurangi pendapatan bagi Bali. Nah, pertanyaan saya kenapa nggak hal yang lain yang diprioritaskan? Kenapa harus kasino? Lah gini. Kasino itu kan salah satu usulan. Salah satu. Salah satu loh. Ya dari sekian ya. Dari sekian yang saya apa namanya saya udah omongin juga gitu. Juga apa namanya ya kayak yang di podcast ini pun juga saya ngomong kan masalah Ya. pemberdayaan aset dan lain-lain. Iya. Kasino tuh sebenarnya udah dari bulan-bulan lalu ya tapi emang yang pro kontra itu jadi dia tuh kok cuman itu aja sih kayak nggak ada pemikiran lain kan gitu kan. Ah, Dan gini, sebenarnya banyak ide-ide gitu kan. Contoh misalnya kayak Bandara Bali Utara itu udah akan terjadi, ya kan? Itu udah sebuah keharusan lah. Angkasa Pura mau ngomong, oh kita masih mampu nampung 32 juta kok sekarang. Nampung, nyalurinnya nggak bisa. hmm, Ngerti nggak? Nyalurinnya kan dari itu jalannya kecil tuh ke keluar bandaranya semua. Oke. Jangan ngelihat bandaranya aja, tapi ngelihat sebuah kawasan dan interconnectivity-nya. Gimana kalau seandainya bandaranya jadi di utara juga jalannya kan kecil, malah macet nanti di Bedugul. Nah, yang saya tahu di Bandara Bali Utara itu, Hah? dia nggak cuma membebaskan untuk bandaranya aja, tapi Oke. kawasan. Kawasannya. Jadi ada kawasan bisnis areanya, kawasan ini itunya, pokoknya jadi udah bisa disebar itu barang. Oke. Gitu loh, itu wisatawan itu udah bisa disebar. Jadi pastinya tentu udah belajar lah dari Ngurah Rai, terus gimana ke Bandara Bali Utara itu, apalagi itu kan Nggak, swasta. nggak sempat dengar nggak Bandara Kertajati di Jogja? Itu kasusnya kan hampir bukan kasus ya. Eh, kondisinya sekarang Bandara Kertajati itu adalah bandara yang terbesar hampir di Indonesia itu terbesar, tapi terbengkalai sampai sekarang. Karena kenapa? Karena aksesnya belum selesai. Jadi kalau Bandara Bali Utara ini dipaksakan, disinyalir juga kemungkinan akan bisa seperti itu. Enggak, kalau menurut saya enggak. Itu kemarin Menteri HAY yang sempat menyinggung masalah itu ya. Kita sempat nyari beberapa sumber juga bahwa pembangunannya kurang tepat sasaran dan tidak efisien. Iya, gini, Bandara Bali Utara itu Ah, lokasinya udah deket sama objek-objek wisata. hmm, Mau kita ngomong Kintamani, kita mau ngomong air terjun, udah deket pantai. oke. Ngerti ya? Beda nih Kalau yang di sama yang di selatan, Kertajati. oh ya Kertajati kemarin. Ini kan nggak apple to apple sebenarnya gitu. Itu satu. Yang kedua, MRT kan udah Udah groundbreaking berjalan. kemarin, udah ngeruak, udah mulai proses. Itu kan juga butuh waktu. Bandara juga nggak besok jadi kan. Iya, Yang penting ada diamini dulu paling juga 3-4 tahun lagi baru beroperasi. baru proses, Dan nggak baru langsung prosesnya. rame. Ya kan? Ini MRT juga butuh 4 tahun sampai 7 tahun baru beroperasi. Jadi pertanyaan menggelitik bagi saya itu Menteri Pak Luhut kemarin bikin moratorium khusus untuk Serbagita, Iya. Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Tapi Buleleng tidak termasuk di situ. Apakah ini ya salah satu sinyal mendukung bahwa bandara di utara ini harus jadi? Didahulukan dengan membangun hotel, villa seperti itu. Enggak, Sarbagita ini kan Sudah kan kalau emang harus ada bulan harusnya Sarbagita Bul kan gitu Nah, kan. itu udah bahasanya kan gitu. Karena bahasanya di peraturan itu kemarin saya share ke tim itu
moratorium khusus untuk Sarbagita Sarbagita, saja. betul. Berarti Saya setuju itu. kalau yang di Beleleng masih bisa dong Masih bikin bisa. Justru bikin emang untuk hotel. mengurai Iya. hotel, restoran, dan nggak cuma Beleleng, Hmm. kan Bangli, Bangli, ya kan, Karangasem, Karangasem, Jembrana, Jembrana masih gitu bisa. kan, masih bisa. Emang untuk mengurai, dan ini kan nggak yang pertama kalinya ada moratorium, Oke. ya kan? Jadi itu tidak memungkinkan nanti akan mengulangi kesalahan yang sama nanti. Kesalahan Maksudnya apa? terlalu banyak hotel nanti di selatan, ke utara diarahkan, nanti di utara lagi banyak hotel, akhirnya seluruh Bali terlalu banyak nanti. Nggak seperti itu. Gini, kalau menurut saya ya, inilah yang menjadi sebuah PR gitu ya. Kenapa pemerintahan kita tersegmentasi? Contoh, misalnya gini, di moratorium itu kan cuman dibahas tadi, dia cuman bahas masalah hotel, Sarbagita. Sarbagita Ya hotel. memang bahasanya Tapi itu. kan ada poin-poin lain lagi Heeh. mengenai OSS, di Ya. mana PMA itu harus apa namanya, kalau bisa resikonya menengah ke menengah atas. Dan ketika di Bali itu pariwisata, ya resikonya itu rendah semua. Sehingga apa? Dengan adanya NIB itu udah bisa membangun. Sangat gampang ya. Sangat gampang. Padahal percuma dong kita bikin tata kota, bikin tata ruang, terus ternyata izin dari pusat ini udah bisa ngebangun. Sebenarnya ini bukan masalah urusannya pemerintah daerah, ini juga harus konektivitas ke pemerintah pusat. Ini juga ada case juga. Dengar kemarin penutupan parki di Ubud. Ya. Nah, disinyalir dia kan belum punya izin dengan moratorium ini yang tanggalnya kemarin Oktober kemarin. Pertanyaannya apakah ini bisa jalan lagi atau gimana ya kira-kira? Masalah dia bangun tanpa izin kan bukan urusan kita lah. Mau ada moratorium ya salah sendiri. Kenapa nggak bikin izinnya dari lama? Nah, pertanyaan saya apakah dia bisa jalan lagi? Kan harusnya tidak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus tutup total itu kan. Itu hampir satu desa Rusia itu. Bukan desa, kota itu jadinya. Makanya kan konyol ya bikin bangunan, bikin investasi sebesar itu nggak ada underlying izinnya. Itu kan sebenarnya bukan salah pemerintah, salah dia lah nggak diurus. Padahal dengan investasi sebesar pemerintah itu, sendiri dengan pemangku kebijakan sendiri, apakah tidak aware terhadap lingkungan? Menurut Pak Jos gimana? Balik lagi. Kuda segede itu ada Satpol PP atau apa? Dari dulu nggak ngeh gitu. Balik lagi, ini kan pinter-pinterannya pengusaha juga. Jadi gini, ini case ya, contoh. Kalau misalnya perizinan itu untuk membangun sebuah kawasan itu di atas 1 hektar baru memakai AMDAL. Baru AMDAL. Kalau yang kecil-kecil itu UKL UPL biasanya, ya kan. Nah, pinternya kayak beach club yang gede-gede kayak Vince dan lain-lain ini segala macam dipecah lah itu barang, dibagi-bagi. Pinter ya berarti ya. Gitu loh, dibagi-bagi sehingga seolah-olah tuh barang yang terpisah. Nah, makanya kenapa di moratorium itu bahwa PT PMA itu minimal harus risiko menengah atau menengah atas. Karena nggak ada PMA sekarang itu yang PT-nya kecil, harus PT besar kan? Harus besar. Nah, ketika PT besar itu kan dampak sosial, dampak lingkungan dan lain-lainnya pasti juga besar. Nggak bisa disamakan dengan PMDN. Iya. Makanya di moratorium itu nggak cuman masalah Sarbagita, izin hotel, restoran. Hotel ini Sarbagita. Dengan menengah atas, menengah ini tentu apa? Perlunya ada persetujuan dari pemerintah daerah. Masalahnya kan bisa juga diakalin kalau seandainya PMA itu gimana pakai nomine atau apa kan. Aja dengar sendiri. Nah, ada hal-hal seperti itu kan? Ya, tapi kan nomine itu dia nggak punya legal standing. Itu resikonya dia. Dan negara nggak akan membela itu secara hukum. Dia yang menanggung resikonya. Makanya banyak masalah nomine urusannya dia. Ya. Gitu loh. Kita nggak butuh kok PMA mau asing yang istilahnya bukan PT besar gitu kan. Dan lagian kalaupun nomini ngapain dia pakai nomini kalau misalnya dia PMA udah bisa punya HGB? Iya.
Rugi dong dia investasi 10 miliar. Berarti kan yang pakai nomen itu yang di bawah 10 miliar. Ini rencana Ajus ke depan seperti apa ini? Oke lah, nanti kalau memungkinkan, kalau ada waktu boleh kita bahas yang lebih spesifik lagi masalah perda Iya. atau apa nanti ya. Ya. Kalau sekarang ke personal, rencana ke depan gimana? Kemarin anggap Ajus kan dari Golkar, di hampir semua gini Golkar ya kemarin kalah ya di pilkada. Jadi Iya. nggak ada keinginan untuk maju nanti menggantikan. Waduh, Ketua- ini bahasa. ini ketua DPD aja kalah kan, ketua DPD Golkar kalah di Buleleng ini kan. Iya, iya, iya. Apa namanya? Kalau Nah, saya sendiri, ah, saya masih muda, saya masih banyak cabang-cabang, maksudnya masih banyak hal-hal yang mungkin masih saya ingin lakukan gitu iya. ya. Teruntuk ketua Golkar Bali dan lain-lain itu saya serahkan senior-senior bagaimana dan teman-teman bagaimana gitu ya. Saya nggak mau berkomentar masalah itu karena saya lebih fokus sekarang ini karena saya punya tugas di Komisi 2 Iya. ini gimana defisit ini yang saya pusingin. Dan gimana saya karena saya membawahi HIPMI juga gimana saya membela UMKM seluruh Bali. Makanya yang benar-benar kalau saya dibilang rencana ke depan, Ada usul sih lagi satu. Maaf saya potong sedikit ya. Ada usul dari teman-teman di Asita juga. Usul yang paling didengungkan adalah penguatan ini ya, bukan UMKM aja, tapi penguatan asosiasinya, termasuk HIPMI juga. Jadi dari dulu pemerintah kan tidak begitu menguatkan dalam arti menguatkan dari segi pembiayaan atau apa. Kalau sekarang contoh kayak GIPI Bali dan yang lain-lain kan mungkin difasilitasi baru kantor. Kalau teman-teman, kebetulan saya juga anggota Asita kan, teman-teman di Asita kan kita promosi ya kita pakai duit sendiri. Seharusnya kita promosi untuk Bali, tidaknya ada dari Pemprov atau apa. Dan HIPMI sendiri kan juga mungkin merasakan hal itu. ya. Ya. Kalau saya sebenarnya gini aja, Beli. DPR itu kan punya wewenang untuk legislasi ya, gitu. Masalah anggaran itu kan sebenarnya lebih banyak di Di pemerintah. pemerintah. Saya fokus gimana penguatan. Contoh misalnya kalau Asita misalnya oke yang travel di Bali segala macam lebih dikuatkan lagi kalau bisa semuanya plat DK Iya. walaupun sedikit lebih mahal daripada yang plat Jawa ya kan. Iya. Nah, ini kan yang kayak gitu-gitu aturan main yang saya bentuk. Ayo ngobrol, Asita ngobrol sama saya apa aturan yang bisa membantu teman-teman. Dimasukkan Kita di juga kita Perda jangan ngomong anggaran nih gitu ya. ah. Sama kayak teman-teman di HIPMI Bali juga kenapa dia pengen sekarang kita UMKM produk-produk lokal itu malah semakin premium hotel ataupun restoran yang semakin nggak mau pakai lokal. Padahal aturannya sudah ada kan, perdanya Itu sudah pergub. ada. Pergubnya sudah ada. Makanya saya Perdanya mau- belum ya. Saya mau bentuk perdanya. Oh, untuk yang usulan menjemput kemarin pergub itu di perdanya. Heeh. Yang rencana mau diusulan Iya, dari di Pergub 99 2018 Iya. oleh Pak Koster. Itu saya turunkan jadi perda Oh, Pergub 99 gitu loh. ya. Jadi biar ada sanksinya Oke. gitu. Biar nanti petani, peternak, nelayan semua ini bisa terserap dulu minimal kalau tahapan awal mungkin 30, 50 nanti ujungnya 80% saya Iya, mau berlakukan. Ketika 80% hasil bumi Bali dan produk lokal Bali diserap oleh pelaku pariwisata, pengusaha pariwisata. Saya rasa namanya ekonomi Bali, nilai tukar petani, kesejahteraan masyarakat, pendapatan PAD Bali juga ujung-ujungnya akan meningkat. Pasti meningkat. Pasti meningkat secara kolektif. Iya. Karena multiplier effect kan. Iya. Nah, untuk itu makanya saya lagi bentuk namanya Perda Perlindungan Hasil Bumi dan Produk Lokal Bali. Itu mantap. Kembali lagi ke tadi, ke personal. Apa rencananya ke depan ini? Tadi saya potong. Aja dulu. Maaf. Saya kan menjabat di DPR sampai 2029. Iya. Di HIPMI sampai 2027. Belum lagi di AMPI sampai 2026. Iya. Belum lagi saya ketua WUSU gitu. Mungkin perlahan pasti saya berhenti di beberapa organisasi ini, saya pensiun lah karena kan HIPMI nggak boleh 2 kali menjabat. Iya. AMPI juga saya harapkan nanti ada suksesornya. Nanti ke Kadin mungkin kemana? Mungkin akan ke Kadin, mungkin juga fokus di politik. Iya. Nggak tahu juga. Yang jelas
kalau dibilang waktu saya mungkin kebanyakan lebih sekarang banyakan di DPR. Saya lagi mau banyak belajar dulu setahun 2 tahun ke depan ini gimana memanage waktu dan Oke. juga apa ya menggunakan wewenangnya sebaik-baiknya gitu. Men-challenge diri juga lah ya. Iya, jadi kalau masalah politik internal partai dan lain-lain itu tergantung teman-teman lah. Itu saya juga kayak misalnya kayak di HIPMI pun saya maju juga itu dorongan dari teman-teman gitu. Karena pengalaman organisasi saya udah dari zaman kuliah. Ya. Jadi saya udah tahu nih cara manage organisasi itu seperti Seperti apa. apa. Jadi saya nggak repot. Kayak kalau ngelihat teman-teman media mungkin lihat nih sekarang HIPMI ini kok banyak ngomong di berita, ngomong di ini itu. Tapi itu saya lihat kemarin seperti terstruktur. Ketua HIPMI Bali ngomong gini, bawahannya hampir mirip lah. Jadi itu bagus juga. Jadi terstruktur dan memang harus kompak. Ya. Oke, ini kita ada kemarin kan sempat nge-share di IG, ada beberapa sih udah yang di collect sama tim pertanyaannya. Nah, itu tadi dari Pandi Madewidya, bagaimana konsep kasino? Tadi udah sempat disinggung ya. Iya, udah. Oke, dari Etangkas itu bagaimana cara pemerintah khususnya DPRD Provinsi Bali dalam mempertahankan petani dan subak di tengah gempuran pembangunan yang masif. Nah, mempertahankan petani dan subak kan udah di Perda itu. Ya, di Perda. Yang kedua, saya sebenarnya yang untuk menahan pembangunan yang masif, sebenarnya saya ada ide untuk yang namanya subleasing. Subleasing itu jadi menyewakan yang disewa itu kalau bisa dibatasi ataupun dilarang ke depannya. Maksudnya? Jadi kebanyakan ini sekarang ini kan banyak orang terutama PMA menyewa tapi habis itu disewain lagi. Oke. Nah ini di Thailand ini nggak boleh nih, di Bangkok segala macam nggak boleh. Ini konsep Airbnb segala macam ini nggak boleh sebenarnya. Ini nyewain sewaan. Oke. Jadi harganya tuh cepet naiknya. Double ya gitu. Pasti. Tapi yang dapat duit itu bukan di orang Balinya, justru malah orang luarnya. Orang Balinya mungkin kalau di daerah Ubud pasaran sekarang dikontrak tanahnya per are rata-rata 2 juta sampai habis itu dibangun, dijual ke ini harganya harga iya puluhan bule. Juta, harga bule. Iya kan? Iya. Nah, ini kan nggak fair sebenarnya. Tuh, bagus. Iya kan? Nanti jadi, itu antara pajak ya dikali 2 ataupun mulai perlahan dilarang itu untuk pembangunan yang masif. Oke, yang terakhir. Ya ini yang tadi saya mau sebut juga gitu ya. Jadi mau gini atau tidak? Silakan Liajus. Ya ini PR ya. Ini kita sebagai pengawas juga nanti perlahan kita perbaiki management yang ada di BUMD ini. Terus terang kemarin saya banyak challenge karena base saya kan pengusaha. Ya harus jelas KPI-nya apa, ini apa, cost kita berapa. Kalau emang harus ditutup, bahkan saya diminta untuk sama ketua DPR untuk coba evaluasi semua. Kalau memang perlu ada yang ditutup aja. Kita harus ngomong yang namanya cut loss kan. Iya. Kayak gitu sih. Di saham itu cut loss. Oke, lanjut. Ini yang ada challenge sedikit. Ya, tentang tokoh-tokoh ini ada beberapa foto tokoh, nanti ya komentar sedikit lah tentang beliau-beliau ini. Ini Pak Prabowo, komentarnya. Saya personally saya pernah dibantu oleh beliau. Oke. Beliau orang yang sangat-sangat komitmen, bahkan untuk membantu orang ya. Beliau bahkan benar-benar dibaca dan memutuskan untuk dibantu dan memastikan itu orang terbantu. Beliau sendiri yang baca. Ini sebelum beliau jadi presiden ya. Oke, next. Pak Gajah. Ini abang kita ini senior kita. Tentu saya salut dengan beliau dengan sepak terjangnya. Dari sebelum DPR. jadi DPR ketua Gerindra berani maju jadi calon gubernur. Hebat, memang itu wakil ketua DPR udah di tangan. melepaskan itu jabatan itu emang untuk perubahan Bali. Jadi nggak banyak orang seberani beliau lah, walaupun memang banyak yang komentar-komentar negatif, tapi menurut saya itu keputusan ketika saya harus memberikan kredit, saya akan berikan kredit, dan beliau ini orang yang
pemberani menurut saya. Next, Pak Wayan Koster. Ini om saya sebenarnya. Jadi dulu Satu zaman kampung. enggak dia satu kampung. Jadi waktu zaman di Bandung, Bapak Kuliah? sama Om Koster ini deket, udah sering nginep di kosan, Iya, sering iya. makan Waktu bareng. zaman kuliah Zaman Bapak. di iya. Bandung ini gitu loh. Jadi apa namanya hubungan kekerabatan itu ada sebelum politik sebenarnya. Tapi Ini udah sekarang kayak masih om lah. baik, masih Masih baik. Dan baik. gimana kinerja beliau? Mantap. Kinerja beliau mantap. Memang saya beberapa kali mengkritisi ya. Ah, Tapi kan gini ya, namanya mendukung itu kan nggak mesti selalu tidak iya, harus ngikut. nggak harus ngikut. Iya, Saya setuju. mengkritik itu nggak pernah tanpa solusi. Oke. Jadi ketika saya mengkritik, oh misalnya contoh, misalnya PKB misalnya, ini saya belak-belakan aja Iya, gitu. iya. Saya kurang setuju. Tapi kan saya melihat dari sisi saya. Hmm, Saya belum mendengar sebenarnya pendapat beliau seperti apa, Oke. ya kan? Karena saya nggak suka yang namanya dibilang debat. Saya Oke. kurang suka gitu. Karena itu kan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Salah. Sedangkan nggak kan ada ini solusi ada kadang-kadang. isunya, isunya apa? Ayo kita sama-sama ngomong, sama-sama oh pendapat saya seperti ini. Oke, kita melahirkan apa sebuah kesimpulan kan gitu kan. Oke. Next, Mbak Nilo. Wah, ini tante juga. Tante ini juga. ini kemarin sempat ngobrol di podcast dan Oh, lain-lain. iya. Memang kita Sama agree to Erwin. disagree. Memang dengan pandangan yang cukup berbeda, tapi hubungan kita tetap baik. Yang saya sangat suka dari beliau itu, beliau sangat-sangat mendukung UMKM. Oke. Itu yang saya ini. Terakhir ini, Nah, Bapak Ketum Ketua. Bahlil. Wah, ini ketum saya di HIPMI, ketum Ketum saya di Golkar sekarang gitu. Adinda Kakanda. Kak Kanda, Kakandanya Bang ini. Bahlil memang beliau membawa. Kontroversi juga kemarin. Iya, banyak mungkin kayak gini ya. Saya ngelihatnya beliau itu dari Papua loh. Ya. Waktu daerah. jadi ini nih hebatnya beliau nih ya. Sebelum jadi ketum HIPMI, dia nyalonin ketua umum AMPI. AMPI. Waktu itu lawannya siapa? Dev Laksono. Waktu itu Pak Agung Laksono Menko Kesra. Ya. Anaknya Agung Laksono dilawan. Anaknya Agung Laksono dilawan. Ada Bang Maman Abdul Rahman, Menteri UMKM yang sekarang. Iya. Ada Bang Ucok. Beliau ini dari kepengurusan AMPI Papua datang ngelawan anak Menko Kesra. Jadi walaupun kalah memang karena Pak Agung waktu itu katanya ini kan cerita sampai masuk ke ruang sidang dan lain-lain. Ujungnya beliau kalah dan pembelajaran itu dibawa ke HIPMI. Ke HIPMI lawannya siapa? Anaknya Bluebird, Bos. Bayu Bluebird. Anak pemilik Bluebird, Mas Bayu. Lawan dia. Oke. Dan menang ini barang. Mantap. Dan di Golkar, sejarah Munas Golkar belum pernah ada. Ini Munas Golkar lebih cepat daripada Musda HIPMI Bali ini. Ini jagoan bener dari ketum kita. Politiknya. Wah, gila politik banget. Ya. Panutan lah kalau beliau nih. Dari segi politik. Oke. Liajus, suksema waktunya. Jadi nggak terasa ini 1,5 jam hampir kita ngobrol, nggak terasa. Nanti mohon bersedia lagi waktunya kita bahas yang lebih ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi setidaknya bisa menginspirasi generasi muda, karena Ajus sendiri sebenarnya bagian dari generasi muda, Gen Z ya, bukan Gen Z ya. Milenial. Di penghujung milenial. Milenialnya yang sudah duduk di DPR. Ya. Jadi pemikiran milenialnya itu memang harus masuk, bukan hanya generasi old aja yang harus duduk di pemerintahan, di DPR atau apa. Jadi akhir kata saya Kandi Putra, saya ucapkan banyak terima kasih. Bali News ID, lugas dan inspiratif.